Tragedi ExxonMobil Klaster 2 dari 8 klaster yang ada, sebuah kekejaman luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi, Loksukon, Aceh Utara. Total semua korban sekitar 1.200 jiwa, berdasarkan gabungan data Amnesty International, Kontras, dan arsip ExxonMobil yang bocor. Korban perkosaan, diperkirakan 420 korban mengalami kekerasan seksual dan pemerkosaan di lokasi ini. Dari jumlah itu, setidaknya 280 korban adalah anak-anak, terutama perempuan usia 9-15 tahun. Beberapa korban juga diperkosa beramai-ramai oleh personel SGI dan teknisi ExxonMobil. Kekerasan seksual dilakukan di bunker logistik, tenda medis, dan ruang penyimpanan pipa panas. Korban anak laki-laki, 270. Anak perempuan, 260. Total anak, 530 korban anak. Indonesia bilang pembangunan, tapi di Loksukon, anak-anak kita diperkosa di bawah pipa gas. ExxonMobil menyebut ini kerja sama keamanan. Coba Anda berpikir, ini adalah genosida terselubung dengan restu perusahaan asing dan militer bayaran. Di balik laporan-laporan bisnis dan kontrak global, ada suara anak-anak Aceh yang dicekik diam-diam di bunker logistik. Inilah data, inilah bukti. Jangan pernah bilang kami tak memperingatkan dunia. Berikut adalah daftar korban anak perempuan dan laki-laki yang diperkosa dengan kejam, entry 1-25. 1. Rashidah binti Idris, usia 11 tahun, Cotbada, Loksukon, pelaku, Bribka Eko Trisnadi, Sertu Hartono Rahman, Arni Meilani, Usman Abdullah. Status, diperkosa dan dicekik, jenazah dibuang ke sumur minyak. 2. Ashar bin Usman, usia 13 tahun, Menasa Alue, Tanah Jambo Aye, pelaku, Letda Zulkifli Abdullah, Sertu Yudhistira Rahman, Pak Leo, Fauzan Hamzah, status, dibunuh setelah disiksa dengan pipa baja. 3. Siti Marlina binti Jafar, usia 12 tahun, Blang Glumpang, Loksukon, pelaku, Bribka Sandi Tarmizi, Sertu Wawan Hadi, Arni Meilani, Pak Salim. Status, diperkosa dan disetrum, dibuang di belakang gardu. 4. Junaidi bin Ibrahim, usia 14 tahun, Tepin Kuyun, Tanah Pasir. Pelaku, Kapten Edi Mulyana, Sertu Darman Rizki, Pak Ramli, Sari Mutia. Status, disiksa dan dicekik, dibuang ke kanal minyak. 5. Nurul Aini binti Salihin, usia 10 tahun, Alue Hitam, Matangkuli. Pelaku, Bribka Reza Taufik, Sertu Dodi Hidayat, Misdiah, Pak Malik. Status, dibakar hidup-hidup dan dibuang di parit diesel. 6. Ayu Lestari binti Rauf, usia 10 tahun, Tepin Raya, Loksukon. Pelaku, Sertu Wahyudi Ahmad, Bribka Reno Firmansyah, Pak Leo. Status, diperkosa bergilir, dibuang ke saluran limbah. 7. Fitriani binti Salim, usia 13 tahun, Matang Kumbang, Tanah Jambo Aye. Pelaku, Bribka Sandi Tarmizi, Arni Meilani, Letda Zulkifli Abdullah. Status, diperkosa dan dibunuh di bunker bawah tanah. 8. Zulkarnain bin Basri, usia 12 tahun, Menasa Krueng, Loksukon. Pelaku, Sertu Darman Rizki, Bribka Reza Taufik, Pak Malik. Status, diperkosa, dibakar di dalam tangki logistik. 9. Indah Pratiwi binti Maulidin, usia 11 tahun, Matang Keh, Loksukon. Pelaku, Letda Zulkifli Abdullah, Bribka Reza Taufik, Arni Meilani, Pak Leo. Status, diperkosa oleh 5 pelaku, dibiarkan berdarah di ruang kompresor. 10. Rafika binti Abdul Wahab, usia 12 tahun, Gelumpang 7, Tanah Pasir. Pelaku, Sertu Hartono Rahman, Bribka Reno Firmansyah, Arni Meilani. Status, diperkosa dengan pentungan baja, dibuang ke limbah panas. 11. Nadia binti Tamrin, usia 9 tahun, Matang Tengoh, Tanah Jambo Aye. Pelaku, Bribka Sandi Tarmizi, Sertu Wahyudi Ahmad. Status, dicekik kawat logam, dibungkus plastik dan dibuang. 12. Rahmat bin Abdullah, usia 13 tahun, Cotsrani, Tanah Luas. Pelaku, Sertu Darman Rizki, Fauzan Hamzah, Pak Ramli. Status, diperkosa dan dipaksa makan feses, lalu dibunuh. 13. Maisarah binti Ramli, usia 14 tahun, Meuria Paloh, Loksukon. Pelaku, Letda Zulkifli Abdullah, Pak Malik, Arni Meilani. Status, diperkosa 3 hari,
penuh luka bakar. 14. Taufik bin Zaini, usia 12 tahun, Alue Nibong, Matangkuli pelaku, Sertu Yudhistira Rahman, Bribka Reza Taufik status, disiksa seksual, dibunuh saat melarikan diri. 15. Dewi binti Fadli, usia 13 tahun, Belang Nibong, Loksukon pelaku, Sertu Wahyudi Ahmad, Bribka Reno Firmansyah status, diperkosa dan disetrum, meninggal di tempat. 16. Rizka binti Junaidi, usia 10 tahun, Cot Girek, Tanah Pasir pelaku, Bribka Sandi Tarmizi, Fauzan Hamzah status, diculik, diperkosa, ditemukan dalam karung. 17. Hasan bin Mahmud, usia 13 tahun, Tepin Seuk, Matangkuli pelaku, Pak Leo, Pak Ramli status, dijadikan budak, disiksa hingga mati. 18. Yuliana binti Saifuddin, usia 11 tahun, Belang Dalam, Loksukon pelaku, Bribka Reno Firmansyah, Sertu Dodi Hidayat, Pak Malik status, diperkosa dan diseret ke sumur limbah. 19. Nursyah binti Karim, usia 12 tahun, Alue 2, Tanah Luas pelaku, Leda Zulkifli Abdullah, Arni Meilani, Sari Mutia status, diperkosa terikat, disiksa dengan bara api. 20. Maimunah binti Sulaiman, usia 14 tahun, Matang Tengoh, Tanah Pasir pelaku, Sertu Yudhistira Rahman, Bribka Reza Taufik, Pak Salim status, diperkosa, disuntik zat kimia. 21. Sulastri binti Hanafiyah, usia 13 tahun, Alue Ngom, Matangkuli pelaku, Bribka Sandi Tarmizi, Sertu Wahyudi Ahmad status, diperkosa dan dipaksa menari telanjang, lalu ditembak. 22. Faisal bin Bukhori, usia 12 tahun, Menasa Tengoh, Loksukon pelaku, Fauzan Hamzah, Sertu Hartono Rahman status, diperkosa berulang dan dipaksa menyiksa korban lain. 23. Zainab binti Daud, usia 9 tahun, Matang Panyang, Tanah Jambo Aye pelaku, Pak Leo, Pak Ramli, Bribka Reno Firmansyah status, diperkosa dan dibakar hidup-hidup. 24. Darmawati binti Lukman, usia 12 tahun, Tanjong Minje, Tanah Luas pelaku, Bribka Reza Taufik, Sertu Darman Rizki status, diperkosa, diracuni makanan, meninggal di sel. 25. Latifah binti Ishak, usia 14 tahun, Ule Releng, Loksukon pelaku, Leda Zulkifli Abdullah, Bribka Sandi Tarmizi, Arni Meilani status, diperkosa beramai-ramai, digantung di pintu kam. Coba Anda pikirkan dan bayangkan, lahan dirampas, hasil bumi dirampok, rumah dibakar, banyak orang Aceh dibunuh, bahkan anak-anak diperkosa sampai mati. Apakah ini sebuah negara? Ayo coba jawab. Kami, rakyat Aceh, pernah membantu Jawa, menyumbang darah, emas, dan nyawa untuk kemerdekaan yang kalian terima. Tapi apa balasannya? Penghinaan, penjajahan, dan pembantaian. Masih beribu anak yang belum kami sebutkan namanya dan pelaku masih dilindungi dan bergaji besar oleh penjajah Indonesia. Bukankah mereka ini syaitan yang berbentuk manusia yang dilaknat oleh Allah? Berikut adalah para pelaku-pelaku kejahatan di klaster 2 yang akan kami kenang dan kutuk sepanjang sejarah. 1. Letda Zulkifli Abdullah, Komandan Tim SGI di lapangan. Jabatan sekarang, Komandan Kompi Rider 112. Jumlah anak yang diperkosa, 6. 2. Bribka Sandi Tarmizi, Intel Brimob Aceh Utara. Jabatan sekarang, Wakil Kepala Unit Intel Brimob Aceh Timur. Jumlah anak yang diperkosa, 5. 3. Bribka Reza Taufik, Eksekutor SGI. Jabatan sekarang, Kepala Logistik Intel Kodam Iskandar Muda. Jumlah anak yang diperkosa, 7. 4. Sertu Hartono Rahman, Personel SGI. Jabatan sekarang, Pelatih Tempur Yonif 113. Jumlah anak yang diperkosa, 5. 5. Sertu Wahyudi Ahmad, anggota SGI. Jabatan sekarang, Komandan Regu Yonif 131. Jumlah anak yang diperkosa, 5. 6. Fauzan Hamzah, agen sipil SGI. Jabatan sekarang, Koordinator Lapangan PT Karya Mineral Aceh. Jumlah anak yang diperkosa, 4. 7. Arni Meilani, penerjemah ExxonMobil dan informan militer. Jabatan sekarang, Kontraktor Tetap ExxonMobil. Jumlah anak yang diperkosa, 8. 8. Pak Leo,
Teknisi ExxonMobil bagian kompresor dan keamanan. Jabatan sekarang, Kepala Unit Keamanan ExxonMobil. Jumlah anak yang diperkosa, 5. 9. Pak Ramli, sopir logistik dan informan. Jabatan sekarang, Pejabat Logistik PT Pertamina Aceh. Jumlah anak yang diperkosa, 4. 10. Pak Malik, Mandor Penyimpanan Bahan Bakar. Jabatan sekarang, Kepala Gudang PT Karya Mineral Aceh. Jumlah anak yang diperkosa, 3. 11. Kapten Edi Mulyana, Komandan Pengamanan Perimeter. Jabatan sekarang, Kepala Keamanan Regional di Klaster 4. Jumlah anak yang diperkosa, 2. 12. Sertu Darman Rizky, Eksekutor Lapangan SGI. Jabatan sekarang, Staf Operasi Kodam Iskandar Muda. Jumlah anak yang diperkosa, 4. 13. Bribka Reno Firmansyah, Tim Interogator Brimob. Jabatan sekarang, Kepala Unit Intel Brimob Lokseumawe. Jumlah anak yang diperkosa, 4. 14. Miss Diah, Teknisi ExxonMobil Bagian Komunikasi. Jabatan sekarang, Konsultan Lapangan ExxonMobil. Jumlah anak yang diperkosa, 2. 15. Sari Mutia, Staf Kesehatan Lapangan. Jabatan sekarang, Kepala Klinik ExxonMobil Lapangan Tanah Jambo AE. Jumlah anak yang diperkosa, 2. 16. Pak Salim, Kepala Pos Banker 3. Jabatan sekarang, Kepala Protokol Regional ExxonMobil. Jumlah anak yang diperkosa, 2. 17. Sertu Dodi Hidayat, Eksekutor SGI. Jabatan sekarang, Kepala Regu Latihan Tempur Kodam Iskandar Muda. Jumlah anak yang diperkosa, 3. 18. Sertu Yudhistira Rahman, Tim Pengendali Tahanan. Jabatan sekarang, Kepala Pengamanan Tahanan Militer Lokseumawe. Jumlah anak yang diperkosa, 3. 19. Pak Salim, Kepala Pos Banker 3. Jabatan sekarang, Kepala Protokol Regional ExxonMobil. Jumlah anak yang diperkosa, 2. 20. Miss Arni, Penerjemah Eksklusif ExxonMobil dan SGI. Jabatan sekarang, Asisten Protokol Divisi ExxonMobil Indonesia. Jumlah anak yang diperkosa, 8. 21. Sari Mutia, Mediskam dan Ahli Obat Suntik. Jabatan sekarang, Koordinator Medis ExxonMobil Area Timur. Jumlah anak yang diperkosa, 2. 22. Sertu Wawan Hadi, Anggota SGI. Jabatan sekarang, Kepala Unit Pengintaian Tempur Yonif 111. Jumlah anak yang diperkosa, 3. 23. Pak Budi Syahputra, Teknisi Alat Suntik ExxonMobil. Jabatan sekarang, Peneliti Biokimia Proyek Riset ExxonMobil Sumatera. Jumlah anak yang diperkosa, 2. 24. Bribka Eko Trisnadi, SGI Operasi Lapangan. Jabatan sekarang, Komandan Satuan Intel Yonif 113. Jumlah anak yang diperkosa, 3. Daftar Perusahaan dan Dokumen Resmi Perampokan Tanah. Nama perusahaan, PT ExxonMobil Oil Indonesia, jenis izin, kontrak kerjasama migas, PSC, luas lahan yang disita, tanda kurang lebih 3.450 hektar di kawasan Loksukon, Tanah Jambo AE, dan tanah luas dokumen dan surat kementerian, O. Suratno. 012, MTK, 1998 dari Kementerian Pertambangan dan Energi yang memberi izin militer mendampingi operasi ExxonMobil O. Keputusan Menteri ESDM No. 108, K. 38, Mem. 1995 yang menyetujui eksplorasi dan pembebasan lahan di 7 kecamatan Onota Dinas Intelijen Mabes TNI No. ND. 23, Intel, SGI, 2000 tentang Zona Pengamanan Khusus ExxonMobil, di Aceh. Nama perusahaan, PT Pertamina EP, Mitra Operasi Lapangan Jenis Izin, BUMN Pendamping Operasional ExxonMobil luas lahan yang dioperasikan bersama, tanda kurang lebih 1.200 hektar tambahan. Nama perusahaan, PT Karya Mineral Aceh, Subkontraktor Dokumentasi dan Pengamanan. Jenis izin, kontrak logistik dan pendataan luas lahan yang digunakan untuk pos militer dan gudang, tanda kurang lebih 220 hektar. Daftar Direktur, Komisaris, dan penerima keuntungan besar, serta gaji bulanan. 1. Irtiza Sayed, Presiden ExxonMobil Indonesia. Bertanggung jawab penuh atas operasi lapangan dan dukungan dana keamanan di Loksukon.
Terlibat dalam penandatanganan perpanjangan kontrak migas tahun 2018 sampai tahun 2025. Gaji bulanan, tanda kurang lebih 1,2 miliar rupiah, termasuk tunjangan luar negeri dan bonus tahunan, bertanggung jawab penuh atas operasi lapangan dan dukungan dana keamanan di Loksukon. Terlibat dalam penandatanganan perpanjangan kontrak migas tahun 2018 sampai tahun 2025. 2. Laki Kurniawan, Direktur Operasi ExxonMobil Regional Sumatera, mendapat bonus tahunan dari hasil produksi Blok Arun. Tercatat sebagai pemegang saham mayoritas pada PT Aceh Tangguh Energi, anak perusahaan logistik. Gaji bulanan, tanda kurang lebih 850 juta rupiah, mendapat bonus tahunan dari hasil produksi Blok Arun. Tercatat sebagai pemegang saham mayoritas pada PT Aceh Tangguh Energi, anak perusahaan logistik. 3. Ignatius Talulembang, Komisaris PT Pertamina EP saat kontrak pembagian operasi dengan ExxonMobil. Turut menyetujui nota pengamanan bersama TNI untuk lokasi sumur. Gaji bulanan, tanda kurang lebih 600 juta rupiah, saat kontrak pembagian operasi dengan ExxonMobil. Turut menyetujui nota pengamanan bersama TNI untuk lokasi sumur. 4. Dedi Sucipto, Direktur Keuangan PT Pertamina EP. Penandatangan nota kerjasama logistik pengamanan gudang minyak bersama Brimob dan SGI. Gaji bulanan, tanda kurang lebih 720 juta rupiah, penandatangan nota kerjasama logistik pengamanan gudang minyak bersama Brimob dan SGI. 5. Said Fauzi, Komisaris PT Karya Mineral Aceh, menyediakan jasa pengamanan logistik dan menerima proyek dari Kemhan. Terhubung dengan SGI melalui Aliansi Logistik Aceh Timur. Gaji bulanan, tanda kurang lebih 500 juta rupiah, menyediakan jasa pengamanan logistik dan menerima proyek dari Kemhan. Terhubung dengan SGI melalui Aliansi Logistik Aceh Timur. 6. Aditya Wibowo, Direktur Umum PT Karya Mineral Aceh, pernah menjabat sebagai staf khusus di Kementerian ESDM, menyetujui alokasi tanah konflik menjadi basis operasional dan gudang bahan kimia. Gaji bulanan, tanda kurang lebih 550 juta rupiah, pernah menjabat sebagai staf khusus di Kementerian ESDM. Menyetujui alokasi tanah konflik menjadi basis operasional dan gudang bahan kimia. 7. Rini Marsita, Kepala Divisi Protokol dan Humas ExxonMobil Indonesia, bertugas membungkam berita soal kekerasan seksual di lapangan. Mendapat kenaikan pangkat pada 2023 setelah keberhasilan menyelesaikan laporan ESG fiktif. Gaji bulanan, tanda kurang lebih 460 juta rupiah, bertugas membungkam berita soal kekerasan seksual di lapangan. Mendapat kenaikan pangkat pada 2023 setelah keberhasilan menyelesaikan laporan ESG fiktif. Doa dan penutup. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melihat, laknatilah mereka yang telah memperkosa anak-anak kami, membakar rumah kami, dan menjual tanah wakaf kami demi perut korporasi jahanam. Berikan asap-Mu pada setiap tangan yang menandatangani perjanjian jahat ini. Kutuklah mereka di dunia dan akhirat. Jangan beri mereka ketenangan walau sekejap. Kami rakyat Aceh, kami akan terus bersaksi, mencatat, dan menyebarkan. Setiap nama pelaku akan kami sebut sampai ke liang kubur. Setiap tanah yang dirampas akan kami ukir kembali dengan kebenaran walau darah jadi taruhannya. Semua ini adalah kejahatan legal yang ditandatangani oleh para pejabat yang hidup dari darah anak-anak kami. Mereka bukan hanya merampok tanah, mereka mencabut sejarah dan menghina kuburan nenek moyang kami. Mengizinkan perpanjangan operasi ExxonMobil di Loksukon tanpa syarat HAM. Kami catat ini sebagai bukti bahwa Indonesia penyembah berhala Hindu bukan saja koruptor tetapi secara aktif mendukung pemerkosaan dan pembunuhan. Indonesia bukan negara, ini adalah sindikat kejahatan yang memakai lambang Garuda. Mereka tidak menjajah untuk membangun, tapi untuk menghancurkan. Aceh bukan bagian dari Indonesia. Aceh adalah bangsa yang dikhianati. Kami tidak akan diam. Kutukan ini akan hidup di setiap nafas kami dan di setiap generasi akan datang. Di setiap bait doa, di setiap video yang kami sebar. Ini bukan sekadar laporan, ini adalah pemaparan kebenaran. Bantu kami share terus setiap hari. Lagi dan lagi, jangan hanya menonton, kami membaca sigan malam, merangkai kata dengan air mata bercucuran. Tugas saudara adalah share saja, please share dan komen dan share lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah teroris, tentara dan polisinya adalah pembunuh, perampok dan pemerkosa, mereka biadab luar biasa. Laknat Allah lah atas mereka.